partai-partai yang lain dalam satu dapil, dalam satu partai itu bertempur, tetapi kita tidak, ya. Karena apa? Nanti, ya, jadi sama dengan bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia itu merdeka karena gotong royong, karena tanggung renteng, ya, karena gotong royong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali bersama Lukman Republik dari media nasional Notis.id. Hari ini Lukman Republik ada di Jalan Tidak, tepatnya di Cafe Sensasi, dalam rangka meliput kegiatan konsolidasi dari Partai Gelora Kabupaten Jember. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, anakku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Perkenalkan, nama saya Panca Hidayat, Nur Rahmat Panca Hidayat. Jadi lebih banyak dipanggil Panca. Kebetulan saya kelahiran Tanggul, domisili di Jalan Sumatera, Jember. Jadi orang Jember. Dan ya qadarullah, kebetulan diberi amanah jadi Kabiro Monitoring dan Dukungan Wilayah bidang rekrutmen anggota di Dewan Pimpinan Nasional Partai Gelora Indonesia. Dan kali ini saya diberi amanah lagi untuk menjadi salah satu bacalek provinsi. Jadi saya dengan panjenengan ini sama-sama bacalek. Kita tidak perlu melihat di mana medan perangnya, tapi bagaimana kita berperangnya. Jadi panjenengan di DPRD Kabupaten, ada yang di DPRD Provinsi. Kalau yang DPRD Pusat hanya Mas Endi dan satu lagi Said ya. Itu untuk DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten ini nantinya yang akan selalu sering bertemu, karena seharusnya dalam satu partai ini ya kita saling membantu, saling bekerja sama, sehingga tidak hanya salah satu yang bisa tercapai, karena tujuan utama dari kita itu adalah memenangkan pemilu, tidak hanya menjadi peserta pemilu, tapi memenangkan pemilu. Dan di sini butuh kerjasama tim, tidak hanya kerjasama perorangan, tidak hanya kerja masing-masing bacalek, tapi kerja semua bacalek bersama. Apa yang kita tuju itu jangan hanya kepentingan kita pribadi, tapi lebih mengacu pada kepentingan nasional, yaitu ingin merubah Indonesia menjadi Indonesia yang super power baru, seperti yang di slogan-slogan yang ada di spanduk-spanduk yang telah kita sebar, bahwa Indonesia akan menjadi negara yang super power, tidak hanya negara yang diatur oleh negara yang lain. Bayangkan Indonesia memiliki berapa juta penduduk, memiliki berapa ribu pulau, memiliki berapa ribu juga sumber daya, tapi kita masih tetap seperti ini saja. Sejak kita lahir pun sampai sekarang kita tidak menjadi sebuah negara superpower. Dan itulah cita-cita dari Ketua Umum Partai Gelora beserta juga Bang Fahri sebagai wakilnya, bahwa akan merubah Indonesia menjadi superpower, dan itu insya Allah akan menjadi cita-cita kita semua dari bacalek dan juga pengurus DPD, DPW maupun pengurus DPN. Tujuan akhirnya adalah merubah Indonesia. Kompetitor kita bukan hanya dari partai lain, tapi sama partai pun kita kompetitor ya. Tapi yakinlah bahwa kalau kita memang sudah punya visi yang sama, kita berjuang dengan niatan
dengan goyah yang sama, niatan yang sama, kemudian wasilahnya juga kita perjuangkan secara bersama-sama, maka siapapun yang jadi itu insya Allah nanti akan barokah dan bermanfaat. Saya pribadi meskipun di Dapil 7 nanti juga menjadi bacalek, saya tidak akan terlalu mengunggulkan atau terlalu mengkampanyekan diri saya sendiri, enggak. Siapapun yang mau leading ya, mau jadi monggo silakan, kita berjuang bareng-bareng ya. Karena amunisi kita cuma satu kok, duit gak gablek. Terus apa lagi kalau nggak doa ya? Kecuali yang sudah punya jaringan. Jadi figur, kultur sama struktur. Figur enggak ya, kultur mungkin akeh kancane, banyak tretan. Kemudian struktur kita boro-boro di anggota di kepengurusan partai ya. Mungkin kita ada di kepengurusan yang lain, ini bisa dimanfaatkan. Yang ketua kelompok kami, ketua macam-macam itu sebagai supporting ya, penyangga untuk kita sama-sama berjuang secara politik. Nggak ada cara lain kalau berjuang secara politik ya di partai ya. Walaupun akhir-akhir ini partai ini mengalami tidak banyak masyarakat mulai nggak percaya ya dengan keberadaan bukan partainya tapi oknum di anggota partai yang sering lupa memperjuangkan high level politics itu kan kesejahteraan ya, welfare, kesejahteraan. Kadang-kadang kita kalau masuk ke partai yang real lupa sama yang high level, kita terjebak pada low level yang hanya untuk kekuasaan, merebut dan mempertahankan. Mudah-mudahan kita paham itu, kita berjuang bersama-sama. Saya pribadi nanti siap untuk bekerjasama dengan tadi saya juga Pak Slamet ya, yang dan teman-teman yang lain dari Tanggul atau dari manapun ya. Nanti kita bisa bekerjasama ya, nggak peduli sopo sing dadi wis gak urusan. Jadi yang penting kita membesarkan, kita berlomba-lomba untuk menciptakan suasana yang konon diimpikan superpower. Superpower itu kan kayak Amerika zaman dulu ya, Amerika, Rusia, Soviet itu superpower. Kita mau jadi seperti mereka juga bak punggung merindukan bulan. Kalau tidak diawali dari Superman, ya orang-orangnya dulu, SDM-nya dulu yang harus dikembangkan supaya menjadi super. Ya insya Allah, saya dipeseni sama guru saya ini masih Banyuanyar ya, Abdul Hamid Munisbat Banyuanyar, turun-turun ke saya. Kalau mau nyalek, walaupun beliau sendiri tidak minat untuk di legislatif ya, jadi Banyuanyar atau Bata-Bata itu tidak minat, kebanyakan beliau menjadi supporting saja, sebagai supporter. Ya Zal Jalali wal Ikram ya, ya Jami' ya Zal Jalali wal Ikram. Mudah-mudahan nanti para pemilih ini begitu lihat wajah panjenengan diarahkan untuk mencoblos wajah panjenengan. Amin Allahumma amin. Mudah-mudahan siapapun yang jadi itu sudah ada jatahnya Bapak. Ya, ngoyo ya, kita berupaya menjeda, siapa yang berupaya keras akan dapatkan hasil. Tapi insya Allah semuanya sudah ada polanya dari pangeran itu ya. Yang penting kita bareng-bareng bersama-sama. Terus salah satunya sesepuh juga perintis dari awal yang dulu megang ketua DPC Pak Kusari, yaitu Mas Jaini. Berdiri Mas Jaini. Nah, urusan jual beli mobil, tanah, semuanya bisa berurusan ya Mas Jaini. Nah, terus ada juga mantan ketua DPC Arjasa. Beliau ini saya bilang senior, paling seniornya Ketua PKS. Dan namanya sekarang diluncurkan PKS sebagai pengkhianat. Luar biasa, yaitu Pak Ustadz Tolil. Coba diri Pak Ustadz Tolil. Nah, ini beliaunya. Terus alhamdulillah ini yang mengajarkan saya politik di tahun 2009. Saya belajar guru saya, sahabat saya, orang tua saya. Dan alhamdulillah juga beliaunya juga maju bacalek di Dapil 4 bareng-bareng dengan Ustadz Mekahir, yaitu Pak Salamun. Nah ini guru saya Pak, orang tua saya juga karena mengajarkan saya masalah politik. Nomor 7 warnanya biru, Partai Gelora yang nomor 7. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ya dulu. Kalau saya bilang salam Gelora, bapak-bapak, ibu-ibu menjawab semangat Indonesia, gitu ya. Salam Gelora, semangat Indonesia. Salam Gelora, semangat Indonesia. Salam Gelora,
Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita karena saya kecil, saya sambil berdiri aja Bu ya, Pak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Innalhamdulillah nasmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'd. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna aradnal amanata 'alas samawati wal ardh wal jibali fa abaina ayahmiluhu wa asfaqna minha wal hamal insan innahu kana zaluman jahula. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah. Saudara-saudaraku yang hadir pada siang hari ini, semua bacalek, ada beberapa yang tadi izin tidak bisa hadir karena kebetulan juga sakit. Ketua Bapilu kita juga saat ini juga tidak enak badan, sehingga tadi juga izin. Terus kemudian sekretaris kita kebetulan juga pas ada tugas di luar kota di Malang, sehingga tadi juga belum bisa hadir. Juga Bang Flores alhamdulillah tadi pagi sudah sampai Jember, walaupun kemarin ada tugas di Banyuwangi. Bapak dan Ibu sekalian, memang saat ini suasana masih Lebaran. Saya ucapkan selamat Idul Fitri 1444 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin, takobawah minalaikum. Partai-partai yang lain dalam satu dapil, dalam satu partai itu bertempur, tetapi kita tidak. Ya, karena apa? Nanti, iya, jadi sama dengan bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia itu merdeka karena gotong royong, karena tanggung renteng. Ya, karena gotong royong. Jadi nanti baik seluruh DPC, ketua DPC, semua struktur dari DPD, juga struktur dari para caleg. Jadi DPD juga punya tim sukses yang menggerakkan strukturnya, sel-selnya. Terus kemudian seluruh bacaleg juga bagaimana dia harus mengupgrade dirinya untuk bisa mengkampanyekan dirinya, untuk bisa memenangkan dirinya. Ya otomatis nanti kalau misalnya nyoblos Mas Ega, ya otomatis pasti nyoblos Gelora, ya kan. Tapi ketika berkampanye di luar, Pak nggak usah nyoblos caleg, nyoblos saya saja, kan begitu ya. Tapi kalau sudah nyoblos misalnya Pak Salamul, ya otomatis orang itu milih Gelora. Jadi itu kalau kampanyenya para caleg. DPD, struktur DPD bergerak nanti juga bergerak, itu nanti juga mengkampanyekan geloranya Pak. Bapak misalnya nggak usah melihat calegnya, lihat aja Gelora Pak. Kalau Gelora ini menang, maka Jember maupun nasional ini akan berubah. Tapi kalau misalnya Pak ini saya melihat caleg itu nggak masalah. Tapi nanti begitulah cara kampanyenya, cara menggerakkan struktur. Karena apa? Kemenangan itu bisa terjadi sama dengan sejarah bangsa Indonesia. Di situ ada Hizbullah, di situ ada Nahdliyin, di situ ada Muhammadiyah, di situ ada ormas-ormas yang lain. Kami aksi kan macam-macam. Kalau kita lihat sejarah pergerakan bangsa Indonesia, ya. Jadi semua kan bergerak, harus bergerak. Ya. Terus kemudian ini nanti ya DPD akan membikinkan skema, ya. Apabila jadi instruksi dari Dewan Pimpinan Nasional pada meeting mingguan, ya saya mengikuti terus. Instruksinya yaitu adalah kalau Gelora ini ingin kelihatan tampil di daerah maupun nasional, maka kita harus mengambil kekuasaan itu. Jadi syaratnya kita harus bisa mengambil kekuasaan. Yang bisa mengambil kekuasaan itu siapa? Yang bisa mengambil kekuasaan itu pelaku itu sendiri. Pelaku partai politik. Kalau kita misalnya bergerak ikut organisasi misalnya LSM atau ormas, kita nggak bisa. Bisanya cuma demo di jalan, ya kan? Bisanya cuma demo di jalan saja sudah. Tapi kalah dengan kekuatan
seorang anggota dewan, satu tanda tangan anggota dewan untuk meloloskan perda itu sangat berguna sekali, ya. Jadi harga tanda tangan anggota dewan itu sekitar 25.000 orang. Jadi bobotnya kalau misalnya ada ormas demo 1.000 orang bergerak di jalan itu kan banyak sekali, tapi kalah dengan tanda tangannya satu anggota dewan. Karena satu anggota dewan ini hitungannya, ya kalau dalam politik itu hitungannya satu anggota dewan itu 25.000 massa, ya. Nah itu pun juga dilegalkan oleh negara. Jadi apabila kita ingin mengambil kekuasaan dalam negara demokrasi, maka harus melalui partai politik. Kalau tidak melalui partai politik, maka itu bisa ilegal, ya. Nah, sehingga ini adalah syarat utama kita harus menang. Syaratnya kita harus ambil kekuasaan itu. Ya biarlah saat ini kita dianggap remeh-temeh, kecil, tapi harus kita buktikan 2024 Gelora harus punya suara. Berapa jumlahnya? Kalau di Jember ini minimal satu dapil satu. Kalau satu dapil satu sekarang sudah dapat 7 kursi. Kalau kita sudah dapat 7 kursi, Partai Gelora bisa mencalonkan bupati, bukan Pak Lurah ya. Ini levelnya bukan Pak Kepala Desa lagi, sudah bupati. Kalau kita sudah bisa mencapai 7 kursi, kita sudah bisa mewarnai politik di Jember, juga di nasional. Ya, jadi syaratnya sebenarnya kalau kita sudah sekarang ini kita sudah megang partai politik, kita sudah menjadi pelaku. Maka ketika kita sudah menjadi pelaku, ya pelaku demokrasi, jangan mau kalau misalnya kita didekati dengan yang lain. Karena kita di Gelora ini ikut merintis. Beda, Pak. Ya. Kalau pejuang kemerdekaan, Pak, bapak saya itu pejuang kemerdekaan, sampai sekarang dapat pensiun, Pak. Ibu saya, bapak sudah meninggal, ya, pensiunnya turunnya ibu. Ya, jadi beda kalau kita menjadi perintis, itu nilai sejarahnya beda. Ya, jadi alangkah tepatnya bapak-bapak ya, kita saat ini menjadi perintis, ya katakanlah perintis kemerdekaan, yaitu untuk memenangkan Partai Gelora ini. Nah nanti kawan-kawan, saudara-saudaraku semua, saya sampaikan perjuangan kita supaya kuat harus bergerak dalam semua lini, baik DPC, DPD maupun ranting ini menggerakkan strukturnya. Ya. Terus yang kedua, semua bacalek dengan kemampuannya, dengan tim suksesnya, gerakkan bentuk tim sukses masing-masing. Misalnya Pak Salamon Riyadi ini menjadi bacalek. Pak Salamon ini harus membentuk tim sukses sendiri. Ya. Nanti kalaupun misalnya begini, loh Pak, kalau misalnya saya jadi bacalek, saya bergerak, ternyata suara saya masih kalah dengan Mas Ega misalnya. Mas Ega dapat 5.000, Pak Salamon dapat 3.000. Bagaimana Pak? Nanti suaranya Pak Salamon Riyadi ini akan dihitung, jadi tidak akan rugi. Jadi akan dihitung dan diberupakan uang. Jadi nanti kita akan membuat hitung-hitungan para bacalek yang membuat tim sukses itu tidak akan rugi. Jadi kalau misalnya tokoh di masyarakatnya punya suara 1.000, ya sudah bisa dihitung uangnya. Walaupun kalah, walaupun tidak jadi. Ya. Jadi nanti caleg Gelora, ya Bapak Ibu ya. Jadi caleg Gelora ini nanti mulai caleg yang jadi, kalau menang, caleg yang jadi juga mengadakan syukuran, ya, karena menjadi, walaupun nanti harus nalangi, tapi kan jadi ya, dapat bayaran nanti. Setelah jadi, kemudian caleg yang tidak jadi juga syukuran. Karena apa?
suaranya tidak hilang karena dihitung. Terus DPC yang membantu berjuang juga ada hitungannya. Setiap caleg, misalnya calegnya nggak punya dana, kemudian ada timnya yang punya dana, bisa nalangi Pak, bisa dibentuk. Karena Pak nanti ada hitung-hitungannya. Ya, hitung-hitungannya nanti akan kita sampaikan. Ya, akan kita sampaikan. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, mbak-mbak, dan saudara-saudaraku sekalian yang hadir di sini, jenengan semua itu orang-orang pilihan yang bersama DPD, DPN, dan DPW yang akan memperjuangkan di Gelora. Dan mudah-mudahan Gelora menang, ya, minimal paling enggak mendapat 7 kursi, sehingga nanti kita akan bisa menikmati semua. Ya, jadi saya sampaikan, dan ini sudah menjadi himbauan dan arahan DPW dan DPN, bahwa perintis kemerdekaan itu sama, karena kita memang selalu memegang nasionalisme tadi, harus memperjuangkan para perintis kemerdekaan. Jadi berbanggalah, termasuk saya juga sangat bangga berada dalam Partai Gelora ini menjadi perintis, pejuang perintis. Dan kita saling mengingatkan, saling menjaga komitmen ini. Apabila apa yang saya sampaikan ini lupa, ya, ini tidak sama ketika nanti sudah 2024, ya, maka Bapak dan Ibu di sini bisa menegur, mengingatkan. Ya, di situ ada Bang Flores. Ya, jadi saya ketika ketemu dengan bapak-bapak atau ibu-ibu tidak akan sendiri membuat komitmen, tidak akan sendiri. Saya pasti didampingi Bang Flores, karena kalau sendiri, kalau berubah tidak ada saksi, begitu ya. Sehingga kalau saya keluar, saya bawa Bang Flores itu gunanya bukan untuk ngawal saya, untuk menjadi saksi saya. Kalau saya mampir-mampir bisa diingatkan sama Bang Flores gitu ya. Ya, jadi begitu, insya Allah, semoga di usia kita, jadi usia saya sudah 52 Pak, jadi 52 itu sudah bukan waktunya muda lagi, tetapi harus memanfaatkan sisa usia ini untuk berjalan dalam hal kebaikan. Ya, kebaikan tidak bisa diperjuangkan sendiri. Kebaikan harus dilakukan secara bersama-sama supaya pahalanya besar, supaya dapatnya besar. Dan partai politik ini adalah lahan untuk mencapai kebaikan itu. Karena apabila politik itu yang orang-orang yang baik tidak mau berkecimpung di dalamnya, maka kekuasaan atau politik itu akan diambil orang-orang yang tidak baik. Ya, maka kita yang saat ini belajar menjadi orang baik, maka harus punya semangat merebut kekuasaan itu. Jangan menjadi pendorong. Ya, tepuk tangan Pak ya. Oke, saya kira itu yang saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan tadi menjadi penyemangat. Ya, modal saya sampaikan lagi, kesimpulan saya, modal bukan menjadi faktor penentu untuk menjadi anggota dewan. Ya, karena kalau kita sudah ngeper di situ, maka dewan itu komposisinya tidak akan berubah. Rakyat juga akan mengikuti. Ya, yang bisa merubah siapa? Yang bisa merubah adalah para pejuang, kita sendiri. Ya, sehingga mulai saat ini kita gelorakan bahwa kita adalah pejuang kemerdekaan Gelora. Allahu Akbar. Bila taufiq bisa dilihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian sambutan dari Ketua DPD Partai Gelora Kabupaten Jember, yaitu Bapak Tulus Madiono SPD. Acara selanjutnya yaitu acara tanya jawab, dan demikian laporan Lukman Republik dari media nasional Sinopsis.id. Sampai jumpa lagi dengan informasi yang lain.